Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang masyarakat kota. Dari segi jumlah penduduk, kota didefinisikan berdasarkan kesepakatan mengenai jumlah minimum populasi yang dapat digunakan untuk mengualifikasikan pemukiman sebagai suatu kota. Karena sulit mencapai kesepakatan, kota dapat dilihat pada cirinya, yaitu yang pertama adalah peranan besar yang dipegang oleh sektor sekunder atau industri dan tersier atau jasa dalam kehidupan ekonomi. Yang kedua, jumlah penduduk yang relatif besar. Yang ketiga, heterogenitas susunan penduduknya. Yang keempat, kepadatan penduduk yang relatif besar. Unsur yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kota adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada keadaan geografis, yaitu pengaruh letak geografis terhadap perkembangan fisik dan fungsi yang diemban oleh kota. Yang kedua ada tapak atau site, merujuk pada topografi kota. Sebuah kota akan berkembang dengan memperhitungkan kondisi kontur bumi. Dengan demikian, pembangunan saran dan prasarana kota akan menyesuaikan dengan topografinya agar bermanfaat secara optimal. Yang ketiga ada fungsi yang diemban kota, yaitu aktivitas utama atau yang paling menonjol yang dijalankan oleh kota tersebut. Kota yang memiliki banyak fungsi seperti fungsi ekonomi dan kebudayaan akan lebih cepat perkembangannya daripada kota berfungsi tunggal. Yang keempat adalah sejarah dan kebudayaan yang melatar belakangi terbentuknya kota, yang berpengaruh terhadap perkembangan kota, karena sejarah dan kebudayaan mempengaruhi karakter fisik dan masyarakat kota. Yang terakhir ada unsur-unsur umum, yaitu unsur-unsur yang turut mempengaruhi perkembangan kota seperti bentuk pemerintah dan organisasi administratif, jaringan transportasi, energi, pelayanan sosial, dan pelayanan lainnya. Di sini ada ciri-ciri masyarakat kota. Yang pertama ialah ada heterogenitas sosial, yaitu masyarakat yang bertempat tinggal di daerah perkotaan beragam. Yang kedua ada segre, segregasi keruangan, itu adalah pemisahan yang dapat menimbulkan kelompok-kelompok tertentu atau kelas sosial. Yang ketiga ada pandangan hidup masyarakat kota lebih rasional dibandingkan masyarakat desa. Yang terakhir adalah sikap hidup penduduk individualis dan bersifat egois. Sini ada fungsi-fungsi kota. Yang pertama ialah sebagai pusat berbagai kegiatan untuk daerah sekitarnya. Kota-kota model ini menjadi ruang produktif yang luas. Yang kedua adalah pusat penyedia transportasi, merupakan break of bulk. Transportasi kota sebagai break of bulk merupakan pelayanan sepanjang rute transportasi mencapai daerah-daerah terpencil pun dapat dilalui dengan mudah karena letak jalur transportasi yang strategis. Yang ketiga adalah titik konsentrasi pelayanan khusus. Fungsi kota sebagai titik ini antara lain sebagai tempat perdagangan, perindustrian, rekreasi, dan tempat menjamu tamu dari kota lain dan sebagainya. Masyarakat kota sering diidentikan dengan masyarakat modern atau maju dan dipertentangkan dengan masyarakat pedesaan yang akrab dengan sebutan masyarakat tradisional, terutama dilihat dari aspek kulturnya. Masyarakat modern adalah masyarakat yang sebagian besar warganya mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke kehidupan dalam peradaban masa kini. Pada umumnya, masyarakat modern tinggal di daerah perkotaan sehingga disebut masyarakat kota. Karakteristik masyarakat kota adalah ada dua hal yang berkaitan dengan ini. Ada ciri karakteristik dari masyarakat kota atau modern, dan ada juga ada ciri yang berskala kelompok atau masyarakat, dan ada ciri berskala individu. Ciri masyarakat
ciri masyarakat berskala masyarakat, yaitu sebuah masyarakat disebut telah modern maju antara lain. Yang pertama, hubungan antara sesama nyaris hanya didasarkan pada pertimbangan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, adanya hubungan dengan masyarakat lain berlangsung secara terbuka dan saling mempengaruhi. Yang ketiga, mereka yakin bahwa iptek memiliki kemanfaatan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Yang keempat, masyarakat kota berdiferensi atas dasar perbedaan profesi dan keahlian sebagai fungsi pendidikan serta pelatihannya. Yang kelima, tingkat pendidikan masyarakat kota relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Yang keenam, aturan atau hukum yang berlaku dalam masyarakat perkotaan lebih berorientasi pada aturan atau hukum formal yang bersifat kompleks. Yang terakhir adalah tata ekonomi yang berlaku bagi masyarakat kota umumnya ekonomi pasar yang berorientasi pada nilai uang, persaingan, dan nilai inovatif lainnya. Adapun karakteristik yang berskala individu sebagai manusia modern maju adalah sebagai berikut. Selalu bersikap menerima perubahan setelah memahami adanya kelemahan dari situasi yang rutin, memiliki kepekaan pada masalah yang ada di sekitarnya dan menyadari bahwa masalah tersebut tidak terlepas dari keberadaan dirinya. Yang ketiga adalah terbuka bagi pengalaman baru dengan disertai sikap yang tidak a priori atau prasangka. Yang keempat, ada untuk setiap pendiriannya selalu dilengkapi informasi akurat. Yang kelima, lebih berorientasi pada masa mendatang yang didukung oleh kesadaran bahwa masa lampau sebagai pengalaman dan masa sekarang sebagai suatu fakta. Yang keenam adalah sangat memahami akan potensi dirinya dan potensi tersebut ia yakin dapat dicerna. Yang terakhir adalah selalu berusaha untuk terlibat dan peka terhadap perencanaan. Dan yang kedelapan, selalu menghindar dari situasi yang fatalitik dan tidak mudah menyerah pada keadaan atau nasib. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.